pakai handphone kok nggak ada tutupannya, nggak enak. Wah, masih ada yang kita tunggu? Masih barusan hujan deras di musola, tapi enggak apa-apa ya. Oh, so what the impact of hujan deras to our ngaji station? No, you can just start. Santri-santri dan ustadzah muslimah semuanya sehat ya? Ya, alhamdulillah ya. Pak Kiai sudah mulai jamaah di masjid? Belum. Ada 2 anggota baru mulai hari ini. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya, apakah dia? Oke, nanti sharing screen. Boleh. Oke. Pakai satu device. Nih, aku dimulai dulu saja mungkin. Monggo, baik. Kita mulai. Ya, bisa dapat ini tempat. We can be together. Kita mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridai wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah wa kulli ijabatin sunnah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita libur, hari ini kita bisa ngaji bersama kembali. Mohon maaf, nanti ngajinya lebih cepat dari biasanya. Biasanya sekitar 1 jam, hari ini hanya setengah jam aja karena sebenarnya dalam waktu yang bersamaan ini ada undangan untuk Zoom meeting. Tapi saya di sana nanti absen setengah jam, izin setengah jam. Kita mulai ngaji agar nanti jam 8 kita bisa akhiri bersama-sama. Okay. Kita masih di muqaddimah kitab Syajaratul Ma'arif, ada di pasal yang kedua, yaitu faslun fi adabil Quran. Faslun inilah pasal tentang adab Al-Quran. Apa itu adab Al-Quran? Adab yang terinspirasi dari nilai-nilai luhur Al-Quran. Itu bukan adab itu membawa Al-Quran, itu bukan. Ya. Ini adab yang inspirasinya dari value atau nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlakul Quran darbani. Berakhlak dengan Al-Quran itu meliputi 2 bagian. Ahadahuma, salah satu diantaranya adalah at-tahalluk bi khososil ubudiyah. Berakhlak dengan kekhususan
atau sifat-sifat khusus al-ubudiyah yang bersifat penghambaan atau ibadah. Jadi sifatnya siapa yang sifatnya itu menyembah, beribadah, ubudiyah, ya sifatnya para hamba. Ya. Jadi yang pertama akhlak dari Al-Qur'an atau akhlak dengan Al-Qur'an adalah at-tahalluq bi khususil ubudiyah. Berakhlak dengan sifat-sifat khusus bagi hamba. Sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba memang. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kadzulli wal iz'ani. Apa sifat yang spesifik dimiliki oleh hamba adalah merendahkan diri dan patuh. Nah, ini akhlak Al-Qur'an, berakhlak dengan sifat-sifat khusus yang diberikan kepada hamba. Karena kita hamba Allah, maka baik sekali apabila kita berakhlak sebagaimana Al-Quran menyampaikan atau mengajarkan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia yang pertama adalah akhlak mulia dengan akhlaknya hamba yang memang spesifik dimiliki oleh hamba. Kebalikan dari hamba apa? Rabbun, Tuhan yang menguasai. Kalau hamba itu yang dikuasai, Rabbun adalah yang menguasai. Ya. Kebalikan dari sifat yang menguasai itu apa? Ya sifat-sifat hamba. Contohnya apa? Kadzulli wal iz'an. Seperti patuh dan juga rendah diri dan patuh. Nah, itu sifat hamba. Karena sifat hamba itu Tuhan, Allah tidak punya sifat itu. Nah, karena sifat hamba juga, maka kita harus ada dalam koridornya. Kita sebagai makhluk itu harus menjalankan sifat-sifat khusus bagi makhluk, bagi hamba seperti kita. Salah satu contoh dari sifat yang khusus untuk hamba atau ubudiyah ini adalah merendahkan diri dan patuh. Nah, ini menarik. Ya. Jadi ini tentu bukan sekedar contoh. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, ya, pengarang kitab ini memberikan contoh. Ini bukan sekedar contoh. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, dalam kalimat yang pertama itu sifatnya umum. Berakhlak dengan sifat-sifat khusus bagi hamba atau ubudiyah. Kan sifatnya umum, siapa aja. Tapi sengaja Imam Izzuddin bin Abdul Salam memberikan contoh. Seperti contohnya apa sih kalau ubudiyah itu? Apakah hanya sholat? Apakah hanya puasa? Ya kan selama ini kita mendengarnya kalau ubudiyah ya yang bersifat-sifat ibadah yang seperti itu. Sholat, puasa, baca Quran. Ternyata jauh lebih luas, teman-teman. Ya. Akhlak atau sifat-sifat ubudiyah adalah akhlak atau sifat-sifat yang harus dipraktekkan. Sifatnya harus. Karena sifat itu wajib bagi manusia untuk menjalankan atau berpegang prinsip-prinsip akhlak tersebut. Kenapa? Karena akhlak itu didesain untuk kita, untuk manusia. Nah, kalau manusianya sendiri nggak mengerjakan, bagaimana itu akhlak itu? Okay. Nah, itu logiknya. Nah, tidak asal kemudian Syekh Izzuddin memberikan contoh. Nah, contoh ini juga dihadapkan dengan situasi kita masing-masing. Ya. Di mana manusia itu sebagian atau iming-iming atau cobaannya, godaannya itu kebalikan dari dua sifat ini. Coba perhatikan, ya. Berapa banyak manusia yang bisa merendahkan diri. Yang merendahkan diri ini dalam konteks bukan hanya merendahkan diri tidak sombong, tetapi juga merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini penting. Termasuk kesediaan
si orang tersebut untuk berdoa kepada Allah. Itu bagian dari penerimaan kita sebagai hamba untuk menjalankan sifat-sifat yang memang khusus untuk hamba. Apa itu? Contohnya di sini adalah merendahkan diri dan patuh. Ya, ini godaannya. Godaannya malah justru kebalikannya. Orang cenderung untuk sombong, ya kebalikan merendahkan diri kan sombong. Ya. Kemudian yang kedua, orang cenderung untuk tidak patuh. Nah, itu sudah dunia banget itu. Nah, coba kita perhatikan. Sejak zaman Nabi Fir'aun, bahkan jauh sebelum itu, mohon maaf, bukan Nabi Fir'aun, ya. Raja Fir'aun. Sejak zaman Fir'aun, bahkan jauh sebelum itu, misalnya ketika iblis diusir dari neraka, ya. Dosa apa yang pertama kali dia buat? Adalah dosa tidak mau merendahkan diri, sombong. Karena dia merasa diciptakan dari api, ya, sementara Adam diciptakan dari tanah liat. Ketika disuruh bersujud oleh Allah, iblis nggak mau. Kenapa iblis nggak mau? Sombong. Sehingga memang sombong itu adalah salah satu dosa yang paling purba, yang paling awal. Nah, kita harus waspada ini. Karena sombong ini berseberangan dengan sifat dasar manusia. Apa sifat dasar manusia? Dasar manusia harus diikuti, yang nempel dengan semua manusia, ya, yang khas milik makhluk. Apa itu? Kita harus merendahkan diri. Kenapa kita perlu merendahkan diri? Karena tidak pantas kita sebagai makhluk untuk membusungkan dada, menepuk dada, sombong dan sebagainya. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena semuanya milik Allah dan semua buatan Allah, ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita mau sombong? Wong kita cuma buatan juga. Ya. Kita ini kan made in Allah. Ya. Allah menciptakan kita semuanya. Dan kita sangat lemah. Di hadapan Allah kita sangat lemah. Dihadapkan dengan fenomena alam sangat lemah. Ada gunung meletus, manusia panik. Ada pandemi, manusia terpapar, terjungkal-jungkal. Ya. Ada urusan-urusan keluarga, di sekolah, baik dengan murid maupun teman ngajar. Ya. Semuanya menunjukkan kepada satu titik. Coba perhatikan, apapun urusan kita, itu menunjukkan pada satu betapa lemahnya, betapa terbatasnya kita. Monggo silakan muhasabah sendiri-sendiri. Nggak perlu disebutkan contohnya, ya. Takutnya nanti contohnya pas. Makanya nggak usah disebutkan contohnya. Silakan bermuhasabah sendiri. Apakah benar dalam hidup kita salah satu potensi, ya, atau resiko umat manusia berbuat dosa adalah tidak merendahkan diri. Alias kebalikannya, membusungkan dada, pamer, ujub, ria, merasa hebat. Kalau merasa hebat, kemudian kok dia tidak dapat nomor satu atau tidak dapat perhatian, dia kecewa karena dia yang paling hebat kok, masa orang lain yang diakui kehebatan. Ya, ada yang mengalami seperti itu. Kita yang membuat A, kita yang membuat pekerjaan ini, kita yang bikin ini, sama atasan, sama dan yang berbuat adalah rekan kita. Maka yang dapat perhatian, applause adalah rekan kita. Pernah nggak kita mengalami dalam hidup kita, bagaimana kita merasa sengkring-sengkring, merasa sakit hati, ketika karena kita merasa kita berhak menerima sesuatu, tiba-tiba kita nggak dapat, kita sakit hati. Karena diri kita merasa pantas, diri kita merasa berhak mendapatkan itu. Berhak mendapat ranking 1, berhak mendapatkan pujian, berhak untuk mendapatkan pasangan yang diidamkan, ya, berhak untuk mendapatkan
pengakuan. Kita merasa hebat, sehingga kita merasa berhak untuk itu semuanya. Giliran nggak dapat, kita kecewa. Pernah nggak kita mengalami demikian? Itu bagian dari peringatan agar kita kembali kepada yang basic, bahwa kita sebagai manusia itu lemah, kita sebagai manusia itu rendah, maka kita perlu merendahkan diri, bukan sebaliknya untuk sombong. Ya, jadi sifat pertama atau contoh sifat pertama yang sifatnya ubudiyah, di mana kita harus merendahkan diri. Sebagai hamba kita harus merendahkan. Namanya hamba kok. Masuk hamba mau kentengan. Hamba itu ya harusnya harus tunduk. Sehingga kalau dibalik kawan-kawan, Anda akan memasuki makom yang luar biasa secara spiritual. Kalau Anda semakin merendahkan diri, menunduk, merendahkan diri, menunduk, merendahkan. Bukan sebaliknya. Orang akan dipuji karena sombong. Enggak. Orang yang sombong mungkin akan dapat pengakuan 1 hari, 2 hari. Tapi setelah itu, orang akan beranggapan bahwa dia besar kepala, seharusnya dia tidak sebesar itu, sebagainya. Ya. Jadi, sekali lagi, semakin menunduk semakin terisi. Kita semakin menunduk, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, orang akan melihat kita justru kedudukannya semakin tinggi. Mahfurlah, marhum Najib yang baru saja kabundut. Beliau dipuji oleh banyak orang, termasuk banyak kiai. Karena apa? Karena sikap ketawadhuan dan rendah diri. Jadi buat orang yang berkualitas, nggak perlu kemasan petantang-petenteng harus ini dan itu, nggak perlu. Ya. Yang penting fokus kepada kontennya, kepada seberapa besar manfaat yang bisa saya tebarkan untuk manusia yang lain. Seberapa tinggi ketakwaan kita, karena inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling dimuliakan adalah orang yang atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Jadi nggak perlu pamer, nggak perlu sombong, nggak perlu pasang status, ya. Sholat malam difoto sajadahnya, lalu ditulis di caption, aku luruh dalam peluk. Yeah. Ya. Seolah-olah dia sendiri yang sholat tahajud. Ya. Terus foto di masjid buat tasbih. Ya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi niatnya harus ditata. Kalau niatnya untuk sombong, untuk ujub, untuk riya, ya kita tidak akan mendapatkan adab Al-Quran. Ya. Tetapi kalau sifatnya itu untuk dakwah, ya hati kita sudah bersih, kita tidak ada pikiran pamer dan sebagainya, monggo saja. Ya, ngaji diupload, nggak apa-apa. Ya, tapi tentu harus diluruskan niatnya terlebih dahulu. Kemudian patuh. Ya. Kalau tadi itu lawan dari merendahkan diri sombong, ya, ini ada lagi orang cenderung untuk tidak patuh. Nah, ini disebut sama Imam Izzuddin, itu pasti itu sudah melalui riset yang sangat luar biasa. Imam Izzuddin memperhatikan bahwa banyak orang yang cenderung untuk tidak patuh daripada yang patuh. Nah, coba kita perhatikan sekali lagi dari sejarah umat manusia. Ya. Habil dan Qabil, termasuk juga Adam dan Hawa, ya, termasuk juga iblis. Nah, kalau kita lacak, mereka sebagai manusia itu pernah patuh, pernah juga khilaf, ya. Demikian juga banyak manusia lain. Ustadz jangan dikira Ustadz itu juga lurus terus, ya. Kadang-kadang namanya manusia juga godaannya. Ya. Kalau kita tarik garis atau benang merah, betapa banyak manusia-manusia yang tidak patuh. Bahkan termasuk keluarga Nabi. Ada istrinya Nabi Nuh, ada Fir'aun yang sempat
mengangkat Musa sebagai anak asuh, ya. Paman Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti Abu Sofyan, ya. Orang-orang yang masuk kategori yang memang tidak beriman kafir, ada juga yang beriman, tapi kemudian dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, ya maka mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Ya. Orang-orang yang fasik dan orang-orang yang tidak patuh dan sekaligus tidak beriman, ya itu mereka tidak bisa merasakan nikmat yang berakhlak Al-Quran. Orang yang berakhlak Al-Quran itu patuh, tunduk patuhnya tanpa reserve, tanpa minta imbalan apapun. Ya, pokoknya saya patuh dan mengikuti. Ya, itu bagian dari ciri akhlak yang hanya dimiliki oleh manusia. Ya, malaikat Allah nggak tahu berbeda konteksnya. Ya, akhlaknya tentu bukan akhlak untuk merendahkan diri dan patuh. Mereka memang adalah zat yang kita patuhi bersama-sama. Jadi kembali ke pembahasan kita bahwa Al-Quran, akhlakul Quran itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama adalah berakhlak dengan sifat-sifat khusus bagi hamba. Nah, contohnya adalah tadi, contohnya merendahkan diri dan patuh. Tunduk, hormat, patuh, ya patuh dengan segala aturan Allah, ya meskipun itu berat, ya meskipun itu tidak mudah. Ya. Itu terlihat di kisahnya tadi, misalnya kisahnya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, yang bahkan ikut berkolaborasi, bersekongkol dengan orang-orang kafir pada saat itu. Ya. Kemudian ayahnya Ibrahim, kurang apa coba Ibrahim? Ibrahim sang Khalilullah, ya, ayahnya sampai detik terakhir masih belum beriman. Kanjeng Nabi Ibrahim sedihnya luar biasa. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim ini begitu tunduknya kepada Allah, mengislamkan banyak Islam dalam pengertian Islam Hanifah, ya agamanya Nabi Ibrahim, ya banyak orang. Tetapi ternyata harus menjumpai fakta di dalam kehidupan Nabi Ibrahim ada ayahnya Nabi Ibrahim yang sampai detik terakhir belum bisa beriman kepada Allah. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa manusia-manusia ini seharusnya sifat dasarnya adalah merendahkan diri dan patuh. Tetapi ada juga atau banyak kita jumpai orang-orang yang tidak rendah diri dan orang-orang yang tidak patuh. Nah, sayang sekali dia tidak mempraktikkan adab Al-Quran yang pertama, yaitu bagian orang berakhlak dengan menjalankan sifat-sifat yang khusus bagi hamba. Demikian yang kita hari ini, insya Allah nanti kita dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh, nanti disampaikan grup juga boleh. Ya. Sambun. Baik, Yasfi ada pertanyaan juga? Saya boleh. Oke, siapa ini? Monggo silakan. Oh ya Pak, izin bertanya. Sekarang kan ada tren kan terkait dengan personal branding gitu kan ya? Ya. Lalu gimana pandangan Islam atau menghubungkan dengan materi kita pada hari ini? Ya, saya kira tidak ada yang salah dengan personal branding. Karena personal branding sejati dan yang akan berhasil adalah personal branding yang tidak artificial. Personal branding yang hakiki. Ya, personal branding yang sebenarnya. Kalau kita hanya moles, kalau namanya juga memoles ya, nyemir gitu. Pasti ada saatnya nanti akan hilang itu semir. Kalau kita hanya membuat jeroannya, isinya, ya percuma, orang nanti lama-lama akan tahu. Lo itu
yang dikomunikasikan di luar kan itu cuma kosmetik saja, itu cuma masker saja. Aslinya kan nggak seperti itu. Orang nanti akan bisa bilang begitu. Ya, media ngomong begini, asistennya dia ngomong begini, PR-nya ngomong begini, dia nulis di sosmed begini. Tapi faktanya nggak seperti itu. Ya orang lama-lama akan tahu, lu cuma lipstick aja, lu cuma kosmetik saja. Ya. Personal branding yang sesungguhnya adalah personal branding yang hakiki, yang sebenarnya, yang dari dalam, yang betul-betul memang menjadi pola hidup ya, dan pola tindak seseorang. Itu personal branding sesungguhnya. Nah, hanya tinggal nanti problemnya atau tantangannya adalah membuat mengemas sisi-sisi kehidupan kita ya dalam sebuah kemasan yang cantik, tapi kontennya sudah no doubt, ya sudah tidak ada keraguan lagi. Nah, terkait dengan pekerjaan atau pelajar kita hari ini, merendahkan diri itu jangan diartikan kemudian kita tidak mau atau tidak pernah melakukan show of force, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan siapa kita. Ya, banyak dalil dan banyak praktek. Misalnya Kanjeng Nabi kan memerintahkan isyhadu bi anna muslim, tunjukkan bahwa kalian itu seorang muslim. Nah, itu bagian dari personal branding. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita seorang muslim. Nah, sekali lagi, personal branding jangan diartikan sebagai kosmetika atau sekedar mengemas tindakan-tindakan atau sikap kita yang brand-brand kita yang tidak tepat lebih bagus, tidak ya, tapi harus dari dalam. Ya, kalau kita tunjukkan muslim ya betul-betul kan memang itu seorang muslim. Tidak ragu-ragu mau minta sholat pada saat ada kegiatan misalnya yang berpakaian cara-cara Islami, ya tunjukkan. Itu bagian dari personal branding. Nah, kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, that's all about personal branding. Ya, orang akan tahu misalnya Aqua itu adalah merek minuman yang terpercaya sehingga orang minum itu dengan rasa aman. Dari mana? Dari proses membangun brand itu selama bertahun-tahun dan nggak pernah cacat. Kita manusia juga begitu. Ya, kalau kita merem nih, orang tanya nih merem, terus ditanya, menurut kamu minuman air mineral apa yang paling? Sebutkan satu merek air mineral. Selalu jawabannya pasti Aqua. Ya, melakukan tes di mana-mana. Sebutkan merek air mineral, jawabnya Aqua. Itu brandingnya sangat kuat sekali kan, brand equity-nya sangat kuat. Karena kalau ditanya, apa yang dikerjakan oleh Aqua? Menjaga kualitas, menjaga konsistensi. Nah, Anda kalau melakukan personal branding, ya itu apa sih yang ingin diketahui orang atau disebut orang atau dibayangkan orang tentang Pak Yasvi misalnya. Oh, Pak Yasvi adalah guru yang begini. Dari mana dia tahu? Konsistensi Pak Yasvi menunjukkan itu. Kalau seseorang dikenal sebagai orang yang tepat waktu, apakah itu hanya gara-gara datang meeting sekali, datang tepat waktu, dia disebut sebagai si tepat waktu? Tidak. Dia butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Setiap kali ngaji selalu dia nomor 1. Terus lama-lama akan kelihatan, oh ini kamu orang yang paling rajin. That's all about personal brand. Daripada kita berkicau di mana-mana, saya adalah orang yang tepat waktu. Besoknya begitu ada rapat dia terlambat. Nah, berarti tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Nah, jadi merendahkan diri bukan berarti. Merendahkan diri itu boleh kita, apalagi di bagian-bagian tertentu, saat-saat tertentu. Misalnya contoh ketika Kanjeng Nabi melakukan Fathu Makkah. Ketika Kanjeng Nabi melakukan Fathu Makkah, Kanjeng Nabi itu datang sebagai orang yang rendah hati, munduk-munduk gitu ya. Maaf, ampun, dengan suara menghibah, tidak. Kanjeng Nabi datang dengan pasukan lengkap, membusungkan dada, gagah perkasa. Sehingga jatuh mentalnya kaum kafir Makkah. Jadi merendahkan diri jangan diterjemahkan sebagai yang tidak bisa show force, tapi orang yang selalu tawadu, ya selalu hormat, selalu respect, ya selalu menganggap dirinya lebih menghormati orang lain, ya, lebih menghargai orang lain. Apa nih Mas? Unfortunately sudah jam 8 lewat. Ya, sudah dipanggil tampaknya itu levelnya sudah begini. Ya, sama. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa sampaikan di grup. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan tentang akhlak Al-Quran yang lain. Nuwun, setelah penyampaian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. All the best. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Yai. wabarakatuh. Pamit nggih. Nggih, you, salam. assalamualaikum. Oke. Nggih, matur nuwun nggih. No.